Ustadz Muhammad Buya Bastiar Sidi yang datangnya dari kota Palembang. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yakina billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah talaqquban wa rizqan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Sebelum saya lanjut, saya panggil sedikit. Bukan lebah sembarang lebah, lebah hinggap di batang padi. Bukan sembah saya aturkan seburu jari. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa ataupun mewakili Talang Pangeran, Bapak P3N yang kami hormati, Bapak Kadus tadi, juga Al Ustadz saya tidak apa tadi, juga kami hormati Pori Alam Sadar ya, saya ingat sedikit namanya. Semua yang mengisi acara pada hari ini saya simak tadi begitu indahnya ya. Semoga kampung ini menjadi barokah dan semoga orang-orangnya bersatu padu dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sangat sahdu sekali ya. Tadi sempat saya nangis tadi yang mimpin Yasin tadi ya. Itu terlalu sahdu ya. Bapak mana mimpin Yasin tadi? Itu sahdu ya. Kemudian yang mimpin Mahabat tadi itu waktu kalimat ya Habibi ya Muhammad itu terasa di doamu ya. Itu saya duduk situ datang bukan nih banyak menyimak merasakan getaran-getaran saya gitu ya. Itu pengarang bazanya itu orang lumpuh itu. Itu orang lumpuh riwayatnya. Dia mengarang kitab itu selesai, dia mimpi digosok badannya oleh Rasulullah SAW. Langsung sembuh, subhanallah. Baik Bapak, jemaah sekalian, ibu-ibu, anggap saja saya kalau di sini ada ketuanya, anggap saya ini cucu kalian ya. Kalau kalian tua dari saya, anggap saya ini adik. Kalau kalian adik, anggap saya kakak. Baik dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin. Pada waktu itu Nabi Adam sudah turun ke bumi, sudah beranak pinak. Kemudian Nabi Adam ingin masak, ingin masak. Kemudian dia bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara masak? Lalu turunlah Jibril alaihissalam, "Ya Adam, kalau kau pengen masak, kau mintalah bara api neraka." Ini kisah sejarah api dunia Bapak ya. Ini api dunia kita nih. Lalu dipanggillah malaikat penjaga neraka jahanam. "Wahai malaikat, ini Nabi Adam minta bara api untuk masak." Lalu ditanya oleh malaikat penjaga neraka, "Wahai Nabi Adam, kira-kira kau minta bara api neraka ini berapa besarnya?" Kata Nabi Adam, "Sebesar biji korma." Kata malaikat penjaga neraka, "Wahai Adam, jangan. Kalau kau minta sebesar biji korma ini hancur bumi." Jadi kata Nabi Adam, "Mintalah sebesar semut." Baik kata Nabi Adam. Lalu pergilah malaikat penjaga neraka jahanam mengambil bara api neraka sebesar semut. Sesudah itu menemui Nabi Adam. Belum juga Nabi Adam sanggup untuk menerimanya,
Kata Jibril, wahai malaikat, bara api neraka ini silakan di ujungnya puncaknya gunung. Maksud kita disilap disilapkan di puncak gunung. Sebelum itu datang bara api neraka sebesar semut itu direndam dulu. Maksud kita didinginkan dulu di samudera yang luas. Tak kalah surang 40 hari 40 malam, baru dikasihkan Nabi Adam dan disilapkan di puncak gunung tadi. Bayangkan, sebesar semut didinginkan 40 hari 40 malam. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wahai orang beriman, jagalah dirimu, anakmu, keluargamu dari bara api neraka jahanam. Bahan bakarnya manusia dan batu. Mendengar ayat ini dibacakan Jibril kepada Rasulullah, ada batu di samping Rasulullah, batu itu menangis. Bayangkan, kita tanya oleh Rasulullah, wahai batu, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, jangan-jangan aku ya Rasulullah menjadi bahan api neraka itu, manusia dan batu. Jangan-jangan aku bayangkan batu yang sekeras itu bisa menangis. Nah, bayangkan bagaimana kita nanti. Sebesar semut itu, inilah yang akan membakar diri kita di alam kubur. Bapak sekalian, jemaah sekalian, tadi saya bilang, saya nyangka adik kamu, atau cucu kamu, atau keponakan kamu. Indonesia ini, saya dengar radio nih Pak di Kayu Agung ini sangat parah narkoba, saya tidak menjatuhkan. Kita ini korban dari mafia obat-obatan yang datang dari Cina ini ke Singapura. Nah, Singapura itu tempat pembukaan ataupun basuh gede bongkar muat yang sangat besar di Asia. Nah, di situ dia masukkan barang-barang terlarang tadi, lalu masuk ke Indonesia melalui Batam dan Bangka. Dari Batam ini loh masuk barang-barang itu. Kalau Batamnya aman, dia ke Bangka. Nah, kira-kira apa yang mau hilang di bisa saya pikir. Kalau kita menanggung tas ke ini kata Indonesia cuma dua. Kalau undang-undang KKN sudah ditegakkan oleh Pulau Bowo dan undang-undang narkoba bisa ditegakkan, kita akan sejahtera. Bapak Ibu, saya ini di Lima Ulu itu tetangga oleh Pak Zahir ini, atau tetangga Pak istri Pak ini. Jadi Bapak Ibu di sana itu banyak saya mendekati adik narkoba. Saya tidak menjatuhkan, saya ingin menyelamatkan mereka. Ada di kampung kami itu BD, maaf ya, saya tidak sebut namanya. BD. Samping dia ngabis duit 10 juta itu tiap hari, Pak. Apa ya, berasa bukan ini. Langsung ini. Lalu anak yang pertama meninggal. Anak keduanya meninggal. Anak ketiganya sakit parah. Nemui saya, Bapak ya. Lalu saya nasihati. Kalau ingin anakku selamat, berhenti. Lalu tekad bulat Pak dia, berhenti dia Pak. Saya ajak dia ke pesantren Suralaya. Pesantren Suralaya itu dulu Pak, itu khusus untuk ngobatin narkotika. Dulu morbid namanya, kalau kita kecanduan langsung disiret kan gitu. Nah itu cara ngobatinnya itu disikiri. Kalau dia bersikir itu sudah nangis, pasien sudah nangis artinya sudah sembuh. Bapak Ibu, orang narkoba ini jangan kita jauhi, kita dekati. Gawinya lagi loh. Kalau kita nasihati walaupun kiai walaupun tidak masuk, tapi kalau dia ada niat, insya Allah sembuh. Bapak sekalian, adik-adikku atau kakakku yang sudah tercandu saya, ya silakan. Kamu pengen minta obat di bahasa kasarnya, maaf saya tolong. Dulu Pak, saya pernah nolong uang kecanduan namanya ganja. Bapak itu kapan dia duduk langsung guling, tidak bisa tegak. Kapan tegaknya Pak dia lalu nunggu saya dia Pak, minta tolong itu Tapi saya katakan, saya tidak sebut namanya, Pak saya tolong Bapak, tapi Bapak satu saja, bertobat. Mau katanya. Pas hari Jumat Pak, pas hari Jumat saya suruh istrinya beli 2 jeruk purut Saya doa situ Pak dengan Allah, ya Allah berilah hidayah hambamu ini, selamatkan hambamu ya Allah.
Lalu saya tarik Pak di sini Pak, pakai jeruk itu, jeruk yang dibeli oleh bininya. Lalu saya suruh istrinya atau bini tadi dibelah. Setelah dibelah Pak, rupanya candu itu bentuknya kayak tai lipas ya. Kayak tai lipas bentuknya. Ya, kayak kekuning-kuningan. Dua dapatnya. Rupanya candu di sini syaratnya. Jadi Pak, istri-istrinya, lakinya pun sudah tingkat tinggi, jangan terpancing amarah. Karena otaknya sini panas. Ya. Nah jadi Bapak sekalian, saya tidak merendahkan, saya pengen mencari solusi. Kalau pengen sembuh Pak, yang pertama dibekam Pak. Ikuti sunnah Nabi, karena bekam itu mengeluarkan darah, ibarat gitu. Bekam basah namanya, dikeluarkan. Kemudian terapinya Pak, kalau pengen sembuhnya berhenti Pak, niatkan ya Allah, aku pengen berhenti ya Allah, pengen berhenti, niat dulu. Tapi Bapak kalau kata niat, ibarat kita mancing, ya kata umpan. Mana jujur iwa? Enak benar. Nah kalau kita mancing ada umpan, tidak ada niat. Nah kalau niat kita berhenti, berhenti Pak. Kenapa Pak? Umur berlanjut, tidak tahu-tahu kita mati Pak. Ya, kalau kita sudah kena itu dua kita, ya, kena S2 gitu. Kalau kita sudah ke sana kena S2, apa? Sabu semua. Nah kalau Wiko ini tidak akan bahagia Pak gitu. Tidak akan bahagia rumah tangga gitu, anak kita tidak terbina, istri kita kemana. Inilah rencana orang-orang di luar Islam pengen menghancurkan generasi kita. Jadi kita harus sadar Pak. Jadi kita jangan menghukum orang yang kecanduan. Saya tidak menghukum baik, saya pengen mencarikan solusi dan keluar. Kalau pengen Pak yo, kenapa Pak? Kalau sudah masuk kubur Pak, hah? Kalau masuk kubur, siapa Pak nolong kita? Kawan, tolong. Istri anak, tolong, tidak bisa Pak. Mau apa yang sedikit lagi saya tambahin? Mau apa yang sini? Sedikit Pak, sedikit lagi. Pada suatu hari Pak, saya dulu Pak dengan teman-teman saya. Sudah sholat Jumat juga. Nah teman saya itu Pak, entah bagaimana di kemasukan masuk itu, kehadiran. Saya tanya Bapak dari mana Pak? Rupanya namanya apa ya? Kalau mau sama apa ya? Namanya Ujang. Ujang dari mana? Ya, mata ya bukan anu ya, dari tamu betul tamu ya. Ujang dari mana saya bilang? Saya ini katanya macam preman, aku ini dari Tamu Buntu. Jadi aku ini katanya dulu katanya preman besar Pak. Yang tok kunyit segala sibuk itu masih senior katanya, junior. Jadi aku ini katanya mau duta Pak. Duta Rewang Kayu Agung langsung ke Batam. Ya, ke Singapura langsung ke Malaysia. Jadi tolong katanya. Kau di mana katanya? Aku sekarang ini katanya di dekat Kuto. Dekat Kuto kan ada pohon beringin Pak. Nah di pohon beringin itu dia Pak nyangkut di situ. Ya, jadi dia ini Pak tukang pecet genderuwo Pak. Ya, tukang pecet genderuwo, tukang suruh kuntilanak. Jadi Pak kalau kita ada kata Ahmad dunia ini, ya, banyak melakukan yang jahat tuh mula Pak. Dibubuli oleh jin-jin itu Pak, matinya. Gak kasih tempatnya di pohon. Jadi Pak hari itu Pak diminta doa. Tolong katanya Pak, bahasa Indonesia doa satu. Jadi banyak Pak doanya. Al-Fatihah guys, Al-Fatihah Ujang bin Rupok nama begini. Baca Al-Fatihah. Fatihah satu kali, baik. Pas waktu kita baca Fatihah, asar berjalan. Balik lagi. Setelah 2 minggu Pak, kawan aku tadi main depan aku Pak. Bahasa kita deh. Sudah soal Isya dia bermain depan aku. Kemudian Pak datang lagi dia tadi. Datangnya ngucap terima kasih Pak. Katanya Buya katanya terima kasih banyak doanya. Kenapa? Aku tidak lagi kata disuruh oleh ini, oleh yang genderuwo jago itu katanya. Bun beri jadi kalau dia nak nganu tak sampai-sampai katanya. Jadi kau sekarang di mana tuh? Aku sekarang di atas duduk katanya. Rupanya Pak di pon-pon ada tingkatan juga rupanya Pak. Jadi aku tidak lagi disiksa, tidak lagi disuruh-suruh katanya. Merdeka aku sekarang. Nah Pak, betapa pentingnya doa untuk orang arwah itu Pak. Maka kembali lagi Pak dengan tadi, sebelum kita dipanggil Allah, sebelum ajal di sini Pak, coba Pak kita kembali Pak. Karena tidak ada musim suci Pak. Saya di sini Pak, maaf Pak ya, sekali lagi maaf. Saya pengen Pak mengajak, mari kita selamat dunia akhirat Pak. Biar kita selamat dunia akhirat. Walaupun kita miskin dunia Pak, kaya di alam kubur, kaya di akhirat. Walaupun kita saru dunia Pak, kita bahagia. Jangan Pak
Saro di dunia, saro dalam kubur, masuk neraka. Allahu Akbar. Yang kami Pak ya. Sekali lagi Pak, kami mohon maaf Pak, yang kira minta tolong Pak, saya siap tolong orangnya koba Pak ya. Tidak bayar-bayar Pak. Tapi tadi Pak, ada niat. Kalau tak niat jangan, tak usah. Karena narkoba ini kalau kita nasihat tidak masuk Pak. Tapi kalau dia sudah nangis Pak, nah, galau gitu. Selamat dia. Ini pengalaman yang beda Pak. Maaf Pak ya. Sekali lagi saya mohon Pak, mudah-mudahan acara hari ini barokah, khusus padren, adik padren, sakinah pada rumah tangganya dan anak yang jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya mohon ini sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin layan. Apa? Baiklah, kami mencoba terima kasih kepada Bapak Ustadz Buya Bastiar Sidik yang datangnya dari Kota Palembang yang telah memberikan ceramah agamanya. Semoga kita yang hadir di sini dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan dan nasihat